wabarakatuh. Pak Asrul, apa kabar? Alhamdulillah sehat Pak. Aman di sini kan? Sejauh ini masih aman saja. Jadi kan Pak Asrul pertama datang kemari kan memetakan dulu lah ya kan, memetakan gimana gitu. Gimana peta yang Pak Asrul dapatkan, kekuatan, kelemahan, apa yang bisa dimanfaatkan di sini waktu pertama masuk? Ya pastinya kalau pertama kali saya masuk ke SMA Negeri 1 Ekuasan ini ya Pak. Udah berapa bulan? Sekarang ini dari mulai bulan 9, 10, 11, 12 baru 4 bulan. Jadi begitu saya masuk pertama kemari, pastinya saya saya pelajari situasi sekolah ini seperti apa, saya identifikasi, saya analisis kira-kira ini kekuatan sekolah dan kelemahan sekolah ini apa. Itu yang pertama. Yang pertama, setelah itu saya punya catatan-catatan kecil tersendiri gitu. Saya buat catatan-catatan kecil dan berdasarkan dari hasil analisis, dari hasil identifikasi saya di sekolah ini, inilah yang saya jadikan acuan saya untuk membuat program apa yang harus saya kerjakan ke depannya. Jadi kekuatannya Pak Asrul lihat apa? Kalau kekuatan dari sekolah ini sebenarnya dari lingkungan, dari dalam aja lah gitu kan Pak. Dari dalam sekolah ini sebenarnya guru-guru ini sebenarnya memiliki potensi, memiliki kemauan, memiliki bahasa sebenarnya ini kan apa? Kalau orang filsafat itu memaknakan apa gitu. Bahasa sebenarnya ini kan paham lah kan gitu. Iya, paham. Pak, sebenarnya aku ini Pak, tapi biasanya tapi. Sesudah sebenarnya tapi. Jadi yang sebenarnya apa? Biar boleh Iya. Yang sebenarnya begini. Selama ini mungkin yang saya pelajari gitu. Guru itu tidak terlibat secara langsung dengan program-program yang ada di sekolah ini. Kali sebenarnya dia punya potensi. Ya, apa saja potensi misalnya? Ya, dalam proses KBM, kemudian dalam mengolah kelas, dalam mengolah. Contoh yang Pak Asrul bayangkan, siapakah orangnya, apa yang lebih dari dia gitu. Contohnya saja macam-macam guru bidang studi agama. Laki-laki ya? Laki-laki. Yang tadi mengelola di acara Keju Sehat tadi, kegiatan Jumat Sejukkan Hati. Nah, kegiatan Jumat Sejukkan Hati. Iya, Keju Sehat, kegiatan Jumat Sejukkan Hati. Jadi contohnya itu tadi gini. Yang selama ini kan tidak pernah dibuat di sekolah ini. Sebenarnya bukan karena mereka tidak bisa. Mungkin karena kesempatan dan peluang, juga program yang terencana, yang terjadwal itu tidak ada di sekolah ini gitu. Intinya dia memang punya potensi untuk kalau ada sarana di fasilitasi dia ini. Nah, kalau ada sarana difasilitasi pasti bisa berlanjutan lah. Kemudian siapa lagi kira-kira menurut Pak Asrul yang punya kemampuan bagus dalam hal apa gitu? Kalau rata-rata guru saya pikir punya banyak kemampuan. Punya banyak kemampuan. Ya, walaupun tidak semuanya gitu. Tidak semuanya, ada juga yang memang kita tidak bilang bahwa dia tidak mampu, tapi dibandingkan dengan yang lain dia masih ada di bawah gitu. Tapi orang-orang yang mampu ini tadi mungkin karena kesempatan itu tidak ada, kemudian mereka juga nggak tahu wadahnya harus bagaimana, selama ini harus bagaimana dikerjakan mereka, apa yang harus dilakukan di sekolah ini, karena tidak terprogram itu tadi. Makanya mereka ya udah, kalau bisa dikatakan ya udah biarkan aja. Jadi langkah awal saya di sini, seminggu saya di sini, saya coba berdasarkan dari orang saya tadi itu, catatan kecil saya itu. Langkah pertama saya buat KOSP, merubah KOSP tadi. KOSP ya? KOSP. Saya rubah KOSP itu, saya buat sendiri. Kemudian setelah saya buat, saya bikin plan-nya semua, saya rancang semuanya. Kemudian saya bentuk tim komite pembelajaran ketepatan sekolah. Apa? Yang Pak Asrul rubah itu ide yang mana kira-kira yang paling penting kemarin? Dari visi dan misinya. Visi ya? Visi dan misinya itu, karena ini saya ingat ini sekolah penggerak, saya merasa harus ada yang saya rubah gitu. Harus ada yang saya rubah berdasarkan dengan konsep dan prinsip kurikulum merdeka pasti. Itu yang saya rubah. Kemudian program-programnya, program-program yang harus berdampak kepada murid itu yang contohnya apa program? Contohnya yang saya bikin program yang berdampak pada murid, saya bikin di setiap harinya
Setiap hari. Kalau selama ini katanya kan, katanya setiap minggu tuh ada unjuk kreasi namanya di sekolah ini. Tapi sejak saya 1 minggu itu ya memang nggak ada kan. Begitu saya bikin plan seperti itu di KOSP, saya rencanakan saya bikin program harian. Di setiap harinya ada kegiatan yang saya buat tema-temanya. Hari Senin? Hari Senin itu karena upacara bendera, kami bikin temanya kebangsaan. Kemudian nanti itu upacara bendera, guru memberikan sebagai pembina upacara memberikan motivasi dan bimbingan pengarahan kepada siswa dalam konteks upacara bendera. Kemudian di hari Selasanya itu kedisiplinan. Kedisiplinan ini ya menyangkut pakaian mereka, atribut mereka itu diperiksa lah semuanya dari mulai masuk pintu pagar itu diperiksa semuanya sampai dari ujung kaki sampai itu dulu nggak ada ya? Dulu nggak ada. Dulu nggak ada. Itu diperiksa semuanya. Itu kerjasama semua kolaborasi guru, koordinatornya 1 orang itu Wakasek Kesiswaan dengan guru BK. Jadi koordinator kesiswaannya di hari Selasa itu di atas podium dengan seluruh siswa di lapangan. Guru BK juga dibantu dengan guru BK dan wali kelasnya ini beserta dengan guru-guru yang tidak koordinator mata pelajaran itu keliling ke kelas-kelas, memeriksa kelas. Kadang-kadang kita takutkan membawa senjata tajam, membawa barang-barang yang macam mana lah kan gitu, rokok dan segala macamnya, kenakalan remaja yang lain. Itu kalau di hari Selasa. Saat atribut, rambut, itu hal-hal yang kecil mungkin. Kalau dibandingkan dengan sekolah lain, ini merupakan hal yang biasa, hal yang lumrah. Tapi kalau bagi saya hal yang kecil seperti ini dengan kondisi dan keadaan yang saya hadapi itu merupakan hal yang luar biasa, gitu. Itu kan bonus, yang mau dilihat kan pekerjaan. Iya. Itu kan bonus, itu kan hasil itu sebuah bonus ya. Iya. Dari kepala sekolah itu yang pertama dimintakan apa yang dikerjakan, gitu. Apa yang dipikirkan. Terus itu ada perubahan disiplin siswa sesudah dibuat? Alhamdulillah ada. Kalau selama ini kan saya perhatikan gitu, walaupun belum 100%, tadinya mereka jam 7.30 itu kan masuk sekolah, masuk dia ke lingkungan sekolah, udah bel berbunyi. Tadinya sampai dengan 7.40 sampai dengan jam 8 itu masih ada siswa yang berada di luar. Ya bukan siswanya saja sebenarnya, termasuk tenaga pendidiknya kan masih berada di luar. Dan setelah kami terapkan yang kedisiplinan ini tadi, kita terapkan setiap harinya, itu berangsur-angsur. Dan alhamdulillah sekarang ini sudah 80% siswa dan gurunya itu udah jarang terlambat, walaupun memang masih ada. Gitu. Berarti presentasinya tinggi ya? Alhamdulillah. Karena dulu mungkin saya kan pengawasnya juga dulu, jadi saya tahu gimana. Jadi orang tua gimana tanggapan sesudah ini? Orang tua sampai saat sekarang ini melihat yang seperti itu sangat responsif sekali lah Pak. Bahkan sampai ada yang datang ke sekolah hanya untuk memberikan apresiasi, hanya untuk memberikan dukungan. Mereka responsif dengan aturan kebijakan yang dibuat sekarang ini, dan mereka berharap ini tidak sampai di sini, harus berkelanjutan. Bahkan mereka menanti-nanti sekarang ini, sampai sekarang ini kadang-kadang mereka entah dapat nomor saya dari mana, menanti-nanti apa lagi gebrakan, tolonglah Pak bikin sesuatu gebrakan lagi di sekolah ini supaya anak-anak kami ini memang benar-benar sekolah, yang namanya sekolah itu benar-benar sekolah. Gitu. Itu kan sudah maknanya dalam itu ya, benar-benar sekolah. Dulu juga sudah sekolah di sini kan gitu. Saya juga dengar informasi yang seperti itu. Untuk siswa berapa ya? 80% sudah. 80%. Kalau guru gimana dulu disiplinnya? Kalau untuk guru sama Pak, sama. Alhamdulillah ya 80% berubah. Artinya yang tadinya mereka tidak ada kepeduliannya, tidak ada rasa saya katakanlah gitu, tanggung jawabnya seperti apa, kehadirannya. Ya sekarang ini sudah mulai berlomba-lomba, mungkin melihat temannya yang lain udah mulai mau bergerak gitu, sudah mulai mau berubah, kenapa saya enggak kan gitu. Saya enggak tipe untuk harus menegur, memberikan sanksi atau macam mana, tapi action aja. Saya tunjukkan gitu di depan lapangan, di depan pintu gerbang. Begitu jam sebelum bel saya sudah berada di lapangan, jam 7 itu sudah berada di depan pagar menyambut siswa bersama-sama dengan guru piket dan yang lainnya. Itu aja yang saya contohkan.
jam 7.30 udah langsung dikunci. Iya. Kalau untuk guru apa yang dibuat sehingga masalah disiplin? Kalau untuk guru, kedisiplinan guru untuk kehadiran tadi. Yeah. Untuk kehadiran tadi Pak, memang yang pertama tadi itu. Saya kunci pintu. Berarti guru juga di luar? Di luar. Contoh ya? Contoh, kalau siswa, karena kita kalau guru juga tidak diperlakukan seperti itu, siswa akan komplain. Karena sudah ada siswa yang komplain. Ya ada. Kami diproses Pak, bagaimana dengan gurunya? Oh dia langsung ngomong? Iya, ini kan merupakan tamparan bagi kita. Bagi kita merupakan tamparan gitu. Oh iya, ternyata anak ini juga kritis kan gitu. Mereka juga memperhatikan. Kita diproses melakukan sebuah kesalahan, keterlambatan diproses. Suara demokrasi. Benar. Jadi gurunya kenapa enggak? Jadi saya ambil kebijakan, saya rapatkan kepada dewan guru semuanya. Kita rapatkan, kita ambil sebuah keputusan bersama, diputuskan bersama dan mereka mau. Dan tidak ada penolakan? Tidak ada penolakan. Mereka mau dan mereka minta yang penting ini konsisten. Dan ini karena mereka minta konsisten dan ini sampai saat sekarang ini tetap saya lakukan. Adapun guru tetap terlambat, dia berada di luar, selesai kegiatan harian ini tadi, barulah mereka masuk. Iya, saya lihat tadi pun apa? Saya kan sering datang ke sekolah ini. Tadi guru banyak sudah duduk di situ ya, udah baris gitu. Kemudian ini masalah ini, rapor pendidikan yang lalu kita gimana? Rapor pendidikan yang lalu memang kami di sini Pak, saya tengok di situ rapor pendidikan kami itu rendahnya di literasi dan numerasi. Yang merah ada berapa lagi? Yang kalau merah nggak ada, cuman kuning. Kuning. Artinya cukup, harus ada peningkatan. Ada yang merah di literasi yang merah sorry. Numerasi. Literasi dan numerasi. Selebihnya masih cukup gitu kan. Nah, berkaitan dengan itu juga Pak, kan tadi masih di hari Senin, Selasa, kebangsaan, kedisiplinan. Untuk menyauti rapor pendidikan saya yang merah dan masih beberapa yang cukup ini tadi, untuk literasi dan numerasi ini tadi, di hari Rabu, Kamis, Jumat, itu saya bagi lagi program hariannya. Di hari Rabu itu temanya Bulira. Apa Bulira? Bulira itu budaya, literasi dan numerasi. Iya. Terus saya bikin sendirilah. Apa kegiatan? Kegiatan untuk di hari Rabu itu saya ambil spesifikasi karena berbagi supaya ada program setiap mingguannya gitu. Setiap harinya di satu minggu tuh biar bisa berbagi dan waktunya bisa termanage gitu kan Pak. Ada manajemen waktunya bisa lebih baik lagi. Jadi di hari Rabu itu bahasa Indonesia. Pihak berkolaborasi dengan guru perpustakaan. Di situ di hari Rabu itu perpustakaan itu membuat gerobak keliling. Pustakawan keliling itu, kemudian nanti dari pustakawan keliling itu, dari perpustakaan wali kelas mengambil buku-buku sejumlah siswanya di dalam kelas. Baru itu dibagikan kepada siswa. Kemudian di samping itu ini kan durasinya kan kalau nggak 45 menit gitu dalam kegiatan Bulira ini. Itu ada kadang mungkin dijadwalkan bisa anak-anak debat bahasa Indonesia, pidato dalam bahasa Indonesia, membaca puisi, kemudian membedah buku yang mereka baca. Dan itu bukan sekedar dibedah aja, kami minta datanya dan ada teknisnya bedah itu dia tulis ya? Tulis. Dia baca buku itu, siapa pengarangnya, editornya siapa, kemudian penerbitnya apa, isi resume buku itu apa gitu. Sampai pengarangnya siapa. Itu dibedah mereka kayak critical thinking review. Jadi mereka itu, dan itu dipandu sama guru bahasa Indonesia. Guru bahasa Indonesia kami di sini kan ada 3 orang ya. Jadi 3 orang inilah. Jadi debatnya cuma ada debatnya. Kalau debat mungkin nggak setiap minggu Pak. Itu cuman diadakan tetap di hari Rabu di Bulira ini tadi. Yang didebatkannya apa? Yang didebatkannya mengenai isu-isu pendidikan, isu-isu tentang kenakalan remaja, isu-isu tentang ini. Mereka mencari materi sendiri dan itu seminggu sebelum, misalnya ini hari Rabu ini, hari Rabu depan mau bikin debat. Ini anak-anak OSIS, anak-anak yang di bawah bimbingan dari koordinator guru bahasa Indonesia tadi, itu sudah memerintahkan kepada anak yang mau melakukan debat tadi. Gitu. Ada debat antara beberapa orang gitu kan. Kemudian yang audiensnya itu juga bisa memberikan tanggapan, memberikan pertanyaan-pertanyaan
Saling mengadulah apa yang mereka dapatkan dari informasi itu tadi. Dan itu baru dibuat sekarang ya? Baru sekarang. Itu ide Pak Asrul ya? Alhamdulillah, itu yang saya terapkan berketepatan karena program-program ikut di Guru Penggerak kemarin. Ini salah satunya program yang berdampak kepada murid, dan ini yang harus saya pikir ini yang harus saya laksanakan. Saya coba dan ternyata alhamdulillah. Terus raport pendidikan ini guru tahu ya? Tahu. Raport pendidikan ini guru tahu Pak. Bisa lihat. Di PMM masing-masing guru aja sudah ada. Saya begitu saya bilang buka PMM-nya masing-masing. Di PMM masing-masing itu kita udah bisa lihat raport satuan pendidikan kita sendiri. Di satuan pendidikan SMA dan Satu Kosan kita buka. Bahkan sampai ke pengelolaan kinerja sekarang ini Pak, nengok raport pendidikan. Jadi maksud saya gini, itu kan sudah ada. Apakah mereka sudah diingatkan berarti ya? Sudah diingatkan. Sudah saya ingatkan seperti itu. Kemudian di hari Kamis saya masih di dalam untuk menyahuti raport pendidikan tadi yang rendah tadi ini, di bidang bahasa Inggrisnya saya bikin English Day. Oh, memang program dibuat ya? Program tadi. Program itu dimasukkan di RKAS? Saya masukkan di KOSP pun saya masukkan semuanya. Kalau di RKAS mungkin nggak bisa tercover lah. Untuk itu nggak ada Pak. Cuman dari komite. Komite koordinator-koordinatornya ini sih kan agak diberilah apa tanda kita artinya dana itu bisa dari komite ya. Komite ya, sepanjang untuk apa, untuk yang bermanfaat ya bagus lah. English Day gitu. English Day sama konsepnya dengan Bulira tadi, sama dengan bahasa Indonesia. Mau debat bahasa Inggris ini tanggal berapa, tanggal 6 nanti mungkin akan dikirim siswa kami untuk debat bahasa Inggris ke Universitas Asahan. Dapat itu juga ada dapat undangan kompetisi. Ya apa salahnya diikuti gitu. Dengan adanya program ini tadi nggak susah lagi Pak gitu, tinggal ngambil aja atau rata ini ada berpotensi, ini ada berpotensi kan gitu, tinggal ngambil aja. Ada English di hari Kamis itu di hari Kamis English Day ada area-area tertentu yang memang anak-anak wajib menggunakan bahasa Inggris, dan ini saya libatkan guru bahasa Inggrisnya. Jadi kalau tahun ini Pak Asrul punya target apa? Terserah mau target tentang siswa, disiplin guru, tergantung karakter apa, terserah lah. Kalau target saya mungkin untuk masih tangga awal nih Pak, ya masih baru 4 bulan saya. Ini mungkin enggak target tahun. Target tahun ini ya. Tahun ini ke depan untuk kedisiplinan ini bisa terlaksana dengan baik, itu yang pertama. Kalau target kan persentase atau apa gitu. Persentasenya. Saya pikir kalau ini saya sudah berani mengatakan sudah 80% berubah gitu kan guru-gurunya. Sekarang? Iya, sekarang ini dengan kedisiplinan, dengan program-program yang dibuat harian yang dibuat seperti itu, ya saya pengennya setahun ke depan ini ya bisa 99% lah gitu. Akhir tahun ini sudah 9. Untuk kedisiplinan ini tadi gitu. Kemudian, untuk guru. Untuk gurunya dan siswanya. Siswanya. Kemudian kalau untuk menyahuti rapat pendidikan merahnya rapat pendidikan tadi ini ya saya pengennya sudah baiklah nilainya di rapor pendidikan SMA Negeri 1 Plaza. Apa sajalah target, terserah lah mau tentang apa Pak Asrul target. Ya kalau setidaknya bisa berkecimpung ikut mampu bersaing dengan sekolah-sekolah yang memang kita tahu di dalam bidang akademik maupun non akademik. Kenapa saya katakan demikian? Saya punya potensi juga guru di sini yang non akademik kan, sampai ke luar negeri, ke Thailand, kemana untuk bidang seni. Siapa? Surya Setiawan. Oh iya. Dia itu guru seni. Guru seni. Yang mana putih-putih itu? Iya, bendahara saya ketepatan. Jadi dia apa sampai keluar itu dari mana dia kemarin? Kemarin itu memang dari kampusnya sampai sekarang ini dia tetap berkecimpung di komunitas itu. Sekarang ini kalau di Provinsi Sumatera Utara itu dia ikut Dewan Budaya yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Iya, di jalan dekat jalan Durian itu. Jadi dia sampai ke luar negeri. Jadi saya bilang sama dia, jangan cuma gurunya yang bisa mengaplikasikan ilmu yang dia punya, itu harus diinikan ke siswanya. Makanya saya bikin di sini untuk dia saya buat ekskulnya itu untuk seni tari, dan alhamdulillah beberapa event selama saya di sini
event tari secara Pak Asrul kan pandai juga mengajar tari. Sedikit. Iya kan secara otodidak sedikit lah. Jadi itu saya tekankan sama dia. Dan menyauti memang anak-anak di SMA di lingkungan Ekuasan ini memang untuk bidang seni sangat positif sekali, kayaknya minat ke situ lebih banyak. Nggak ada apa tawaran untuk pilihan dia apa gitu kan, tawaran Pak Asrul. Nggak ada Pak Asrul kasih dia apa tawaran dia bidang apa yang mau dikembangkan. Tarian. Dia minta. Oh, dia minta. Dia minta memang dalam bidang sendera tasik. Oh, dia memang tari. Jurusan dia sendera tasik. Jadi dia dalam seni drama, tari dan musik itu, tapi dia lebih konsennya ke tari dan dramanya tadi. Jadi mungkin dengan fasilitas sekolah saya ini yang kurang saat sekarang ini, mungkin baru saya ajukan di Arkas juga, saya buat di Arkasnya. Oh, dibuat sudah di Arkas. Udah di Arkas itu untuk memberikan tempat ini dia untuk tempat dia praktek dengan kaca gitu kan, di satu ruangan memang lengkap lah untuk ininya. Itu sudah saya anggarkan, mudah-mudahan tahun ini bisa terrealisasi. Saya bayangkan ada satu tempat di sini yang dikelolanya dengan murid, dan murid lain silakan datang ke situ, ya kan, melihat penampilan. Siapa yang punya kemampuan boleh tampil. Saya seperti itu. Sudah ada ruangannya, walaupun masih belum tertata gitu kan Pak. Itu akan coba pelan-pelan coba direnov. Dan saya ajak dianya untuk ngobrol apa aja kebutuhan untuk di tari itu. Untuk ruangan itu apa saja yang dibutuhkan. Jadi dan dianya sudah, dan setiap minggu sekarang ini walaupun itu belum tercover dengan baik ruangan itu, dia sudah mulai melatih anak-anak, sudah banyak didata untuk melatih tari ini tadi. Dan event-event tari kemana luar daerah memang itu ikatan dari sekolah-sekolah kompetisinya, dan di luar daripada sekolah ini banyak kompetisi di luar daripada undangan dari yang sekolah Pak, ikut sampai ke Medan. Dan saya tengok ini salah satunya ini, Pak, ini dari di ini baru didapatkan mereka. Terlebih dari di perusahaan juga banyak. Ini dari mana yang besar ini? Ini dari kemarin dari STMIC Royal barangkali. Antar sekolah yang di provinsi kemarin ikut juga ada di perusahaan. Kalau akademik Pak Asrul pikir gimana? Kalau akademik untuk saat sekarang ini mungkin masih tertati-tati lah. Masih tertati-tati ya, bukan berarti nggak bisa. Saya pikir kompetensi gurunya juga bisa gitu, cuma tinggal lagi mungkin ya harus bisa lebih untuk ini, tapi untuk bersaing lah kita sekarang berpikir. Kalau untuk bersaing ya mungkin barangkali masih ini. Tapi begitu juga saya coba sudah menerobos sekarang ini Pak, bekerja sama dengan pihak les itu kan, lembaga-lembaga yang seperti itu. Mereka sudah datang kemari. Siapa? Kayak Pejuang Kampus, kemudian sindikat itu kan yang apa namanya, untuk bergerak di sekolah kedinasan. Dan mereka sudah, dan respon orang tuanya, bahkan orang tua yang minta sebenarnya. Orang tua yang minta itu semalam sudah didata semuanya. Dan kalau ada yang seperti itu, saya pengen cover itu semuanya. Yang penting tersahuti anak-anak. Saya pengen anak tahun ini anak bisa, yang selama ini saya nggak dapat data. Saya minta sama TU gitu, saya minta sama pihak kasih kurikulum dan mahasiswa, berapa ini anak yang masuk perguruan tinggi. Minim sekali, minim di sekolah di Ekuasan ini minim itu. Pak Asrul lihat ke minimnya kira-kira bukan kepastian, kira-kira penyebabnya apa lagi? Motivasi untuk ya kita ini kan ke siswa ini kan kadang-kadang bisa terpengaruh karena penanaman motivasi tadi. Makanya saya bilang sama guru-guru, bentuk timnya, kita bentuk tim. Sekarang ini saya bentuk kombel saya bentuk di sini, kemudian tim di sini. Kombel maksudnya kombel dari guru. Kombel dari guru ini nanti ini semua bekerja sama dengan Pejuang Kampus kan. Bukan mereka Pejuang Kampus kemari kemudian, tapi Pejuang Kampus itu punya program untuk mata pelajaran ini supaya masuk perguruan tinggi itu seperti apa, gimana caranya, dan mereka siap untuk melatih guru ini. Udah datang kemari, udah dibentuk juga di sini, nanti tinggal ini sistem teknis sudah dari persiapan sudah ada gitu untuk menyauti ini tadi. Dan kami sudah data berapa siswa. Ternyata setelah kami datang banyak siswa yang berkeinginan, tapi mereka nggak tahu bagaimana caranya. Kalau hanya untuk mengharapkan
istilahnya belajar. Kalau di kota memang banyak terbentang luas ya Pak, bisa tahu itu anak sering dengar, sering baca di mana. Kalau di sini macam mana caranya gitu. Jadi ya itu tadi membuka itu seperti itu. Kalau di kota anak kita pulang ke rumah dia yang cerita. Iya. Kata saya begini. Kalau di sini kadang nggak itu tadi motivasi kurang, mereka juga nggak tahu mau kemana. Jadi kalau motivasi dari guru dari internal ini direncanakan gimana? Pertama memang saya kumpulkan gurunya. Kita di sini tugasnya bukan untuk ngajar, bukan hanya untuk ngajar Bapak Ibu. Tanggung jawab kita besar. Tanya mereka mau jadi apa, mau pengen kemana, kita sahuti itu. Ketepatan sekolah penggerak, kita harus fasilitasi itu. Walaupun fasilitas dengan fasilitas sekolah yang sekarang ini yang ada, nggak usah mulu-mulu kayak mana, tapi kita bisa fasilitasi. Coba diidentifikasi, dianalisis anaknya kebutuhannya apa. Berbasis aset, bukan berbasis masalah kan gitu. Kalau mau panggil ke sana kemari Pak, situasi keuangan gimana? Jadi saya tanya, banyak kok yang berpotensi ternyata Pak, banyak. Saya coba untuk ujian berbasis IT ternyata ya bisa, alhamdulillah. Berarti kan potensi guru di sini ada. Nah itu saya kumpulkan Pak, saya begini, saya tanya ini bisanya apa. Matematika ada berapa orang? Saya kumpulkan. Apa yang bisa Ibu lakukan di bidang studi matematika? Saya tanya langsung begitu. Saya tuh poin langsung aja. Perubahan apa? Mau apa? Program dan matematika itu nggak cuma harus bisa 2 tambah 2 4. Apa sih kelebihan yang harus didapatkan untuk siswa ini? Dengan cara apa anak ini bisa? Saya bilang kayak gitu. Terus saya bilang begitu, ya sikit-sikit lah Pak. Dan alhamdulillah sekarang udah dibikin orang itu proses mengajar, saya supervisi kan. Yang tadi udah 2 kali perlu saya supervisi. Oh supervisi. Iya, udah 2 kali perlu saya supervisi dan proses belajar. Itu Pak suruh catat ya perubahan itu. Saya catat. Alhamdulillah saya catat. Saya punya catatan kecil. Dan ini catatan kecil ini nanti ini jadi acuan saya ke depannya gitu. Oh ini kurangnya di sini, yang akan saya panggil. Dan ini udah punya rencana saya manggil nanti mungkin salah satunya Bapak mengisi di sini juga. Kemudian nanti dari bidang-bidang IT juga. Karena kan di guru penggerak itu modul 2-3 itu kan supervisi itu kan selama ini orang supervisi ya tengok kelas saja. Untuk guru penggerak kan sudah dilatih pra observasi, observasi pasca observasi kan itu. Itu dia. Itu kemarin kan ada tugas juga guru penggerak itu. Refleksi ya. Dia beberapa orang bilang gini, hampir semua orang bilang gini. Saya juga pernah disupervisi, tetapi niatnya cuma menilai guru, menilai guru kan gitu kan, bukan memperbaiki kan gitu kan, soalnya guru. Ini udah saya supervisi, nggak langsung saya tegur di situ enggak langsung. Dia bukan tegur, maksudnya penguatan. Penguatan. Nggak langsung saya buatkan di situ juga enggak Pak. Tapi setelah beberapa 1 minggu, 1 bulan nanti saya rangkum dari beberapa guru. Oh ini secara umumnya di sini kelemahan semua guru. Nah di ini catatan inilah saya masukkan si program ATKAS juga untuk memanggil narasumber nantinya. Terus ini, berarti udah ada guru yang pasrul supervisi dengan 3 langkah itu, pra observasi, observasi dan pasca gitu. Terus contohnya satu apa guru mana, mapel apa dan di mana kelemahannya, di mana kelebihan dan apa yang sudah didiskusikan. Kalau ada satu guru yang punya kelebihan. Guru apa? Guru biologi. Dia walaupun ini ya Pak. Ya. Untuk apa-apa yang penting ada. Pak, untuk modul ajar mereka ini nggak tahu. Bagaimana konsep pembuatan modul ajar ini walaupun ini kurikulum merdeka. Mereka gimana sih kalau modul ajar ini konsep dan konsep nggak ngerti. Tapi begitu, saya nggak tengok itu duluan. Apa aja yang dipegang mereka untuk perangkat pembelajaran silakan. Begitu saya periksa, saya masuk ke dalam kelas, saya tengok cara ngajar ya. Membuka dia tanpa dia sadari dia sudah menerapkan PBE dan PGBN itu tadi. Tapi dia nggak ngerti itu apa yang dilakukan. Kan itu menggunakan berbasis IT, kemudian dia melakukan assessment awal itu dengan baik gitu kan untuk sebelum dia terjun. Siapa namanya? Salnaria. Dia hadir sini. Hari ini hadir kayaknya dia GTT. Oh, gitu. Dia mengajar juga di luar. Jadi dia guru GTT pula gitu. Saya pikir dari mulai awal sampai menutup itu baik gitu kan, baik. Ketepatan ikut saya pegang apa namanya? Karena saya ikut tim penilai PPG guru, kan ada itu kan Pak atrumnya. Saya tengok dia bisa diikutinya semua, ini ada. Dia belum PPG.
Dia belum PBG. Belum. Tapi kok bisa semua ini kan gitu. Dan ini nanti yang akan saya jadikan role model untuk guru yang lain. Iya, iya. Ini yang akan saya jadikan role model untuk guru yang lain. Teknisnya gimana nanti teknis? Saya akan panggil dia, saya panggil pasti teknis ke depannya. Saya modul ajarnya saya kasih. Begini bentuknya, begini nanti akan saya panggil, dia akan saya kasih contoh untuk. Karena di sini Pak kalau hanya sekedar ucapan tanpa di action kan nggak akan itu. Di mana-mana. Jadi biar saya kasih beberapa pada saat dia ngajar, guru yang tidak ini kosong jamnya dia masuk ke studio. Atau rekam. Kalau dia masuk nanti memang apa siswa-siswa ini pun gitu. Iya. Ada guru 3 di situ kan. Siswa ini gurunya pun gitu. Tapi kalau rekam ini memang bisa diulang. Di SMA 2 dibuat itu 2, Pepi sama si Rizky Fadila itu direkam. Tapi itu lebih apa lagi saya lihat, sebelum pelatihan direkam mereka. Rekamannya dibagikan di grup WA guru, ditonton. Baru pelatihan. Sesudah itu yang ditanggapi rekaman mereka berdasarkan hasil pelatihan. Tertarik saya begitu. Ditanggapi. Bisa juga dibuat atau masukan. Udah dibuat kemarin memang ide saya juga itu jadi masukan. Oke lah Pak Asrul, inilah kita tinggal nanti lihat apa ya. Secara berkala kita diskusi diskusi dalam pelaksanaan ini nanti. Kemudian ada 2 langkah lagi yang kita harus pertama. Ini kan Pak Asrul sekarang saya identifikasi komitmen perubahan kepala sekolah. Dan Pak Asrul memang level tinggi lah. Jadi nanti pendampingannya coaching. Nah, jadi kepala sekolah itu kalau dia levelnya tinggi, pemberdaya dia untuk perubahan dia coaching. Ada beberapa sekolah kemarin Bu Esmi juga ya, Pak Lubis juga sudah itu ke coaching ya. Habis itu nanti kita coaching tentang RKAS atau tentang program apa nanti kita coaching. Habis itu nanti pelaksanaan program itu saya juga pendampingan, baru saya berangkat. Oke lah.